Ya, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat soal dengan praktis, dengan cepat menggunakan fitur AI di Quizzes ya. Saya beri contoh ya, di sini saya sudah menyiapkan materi tentang cahaya dan bunyi beserta sifatnya. Ini materi siswa kelas 5 SD. Nah, dari materi ini nanti akan kita jadikan soal ya menggunakan aplikasi Quizzes. Dalam hal ini kita manfaatkan fitur AI-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita beralih ke penelusuran Google. Kita cari terlebih dahulu aplikasi Quizzes. Kita pilih yang ini. Kemudian setelah kita login akan terbuka tampilan halaman Quizzes. Nah, di sini kita mencari dan klik tombol menu Quizzes AI. Di sini ada 4 pilihan ya. Kita bisa membuat soal dari dokumen, situs web, YouTube maupun bank soal, atau kita juga bisa membuat prompt sendiri, Bapak Ibu. Kita mengetik prompt sendiri untuk membuat soal yang nantinya akan di-generate oleh AI. Nah, karena tadi saya sudah menyiapkan file Microsoft Word ya yang berisi tentang materi siswa, maka di sini saya memilih pilihan dokumen. Di sini ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan. Karena file Microsoft Word saya berasal atau sudah tersimpan di laptop, maka nanti saya akan pilih ini. Atau Bapak Ibu jika memiliki file dokumen yang tersimpan di Google Drive, maka dipilih tombol import dari drive. Kemudian atau apabila Bapak Ibu memiliki gambar ya, maka bisa menggunakan tombol ini, mengambil gambar. Nah, saat ini saya menggunakan tombol unggah dari perangkat. Selanjutnya saya akan mencari di mana penyimpanan materi Word tadi tentang materi cahaya dan bunyi. Kemudian saya klik, kita tunggu sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu kita cek ya, misalkan mengenai bahasa. Nah, apabila Bapak Ibu menghendaki ini berbahasa Inggris, maka kita ubah di sini ya menggunakan bahasa Inggris. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian jumlah soal kita pilih otomatis atau kita tentukan ya. Misalkan saya pilih 10 soal. Mata pelajaran apa? Nah, misalkan saya pilih mata pelajaran IPA. Kemudian diperuntukkan untuk kelas 5 SD. Nih. Kemudian kita klik tombol hasilkan kuis. Kita tunggu sejenak proses generate AI. Nah, ini sangat mudah sekali Bapak Ibu, membantu kita untuk menyusun soal. Oke, terbuka hasil generate AI ya. Di sini tadi saya sudah menyeting 10 soal. Nah, di sini Bapak Ibu, karena AI ini merupakan sebuah mesin ya yang menjadi asisten kita, maka tentu saja kita harus tetap memeriksanya kembali, soal demi soal. Di sini juga sudah ada setting kunci jawabannya Bapak Ibu. Misalkan saya ubah soal nomor 2 ya, di sini ada tombol edit. Nah, pada pojok kiri atas Bapak Ibu bisa mengubah tipe soalnya, kemudian juga bisa mengubah bagaimana font pengetikannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar, suara maupun video. Di sini kita coba menambahkan gambar. Saya klik cari. Misalkan saya mencari tentang gambar yang berhubungan dengan cahaya. Nah, saya klik ini ya, misalkan gambar mobil. Saya klik simpan. Nah, tentu lebih menarik ya bagi siswa usia kelas 5 SD apabila soal itu bergambar ya. Kemudian pada bagian atas monitor di sini kita atur berapa poin skor soalnya dan juga pengaturan berapa lama ya pengerjaan siswa untuk soal ini. Kemudian jangan lupa kita tekan tombol save question. Nah, kemudian Bapak Ibu apabila semua soal sudah kita periksa, Bapak Ibu klik tombol simpan pada pojok kanan atas. Nah, akan terbuka bagian halaman kuis seperti ini.
Bapak Ibu bisa mengubah materi ini, misalkan kuis ulangan gitu ya. Ulangan cahaya dan bunyi gitu ya. Kemudian kita juga ada bisa ngedit kembali, kita bisa juga simpan di playlist kita, atau kita bisa share ya. Kita berikan linknya kepada siswa maupun rekan guru lainnya. Kita juga bisa mengunduh Bapak Ibu ya menjadi PDF. Nah, di sini ada tombol review. Review ini untuk melihat tampilan dari sisi siswa. Kemudian jika kita menjadikan soal-soal ini menjadi penugasan PR, maka kita bisa klik tombol tugaskan PR. Nah, kalau kita menginginkan anak-anak langsung mengerjakan saat kita membuka kuisis ini, kita klik mainkan sekarang. Nah, di mana letak penyimpanan soal-soal ini? Maka Bapak Ibu bisa mencari pada menu perpustakaan ya, pada sisi kiri monitor perpustakaan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bank soal yang sudah kita buat dengan kuisis. Oke, cukup mudah bukan? Ya, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila kita memiliki materi yang sudah kita pilih dari sebuah sumber website tertentu, contohnya seperti ini ya. Saya mengambil materi IPAS kelas 5 bab 8 ini dari website kherisuryawan.id. Nah, materi ini nantinya bisa kita jadikan soal juga. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke kuisis Bapak Ibu ya, seperti tadi. Kita lewat pencarian penelusuran Google untuk mencari kuisis. Kemudian caranya sama ya, saya menuju ke menu kuisis AI. Nah, di sini saya memilih yang dari situs web ya. Kemudian Bapak Ibu kita masukkan bagaimana link URL-nya ya. Di sini caranya sama Bapak Ibu. Kita pilih bahasanya apa, kemudian kita pilih jumlah soalnya berapa. Misalkan saya pilih otomatis ya. Kemudian ini mengenai IPA ya, kelas 5. Oke. Kemudian saya klik tombol hasilkan kuis. Kita tunggu sejenak. Jadi soal ini saya ambil dari materi yang ada di sebuah website tertentu yang menurut kita sudah sesuai ya dengan materi yang ada di kelas. Kemudian akan terbuka tampilan seperti ini Bapak Ibu. Caranya sama seperti yang tadi. Jangan lupa kita cek kembali soal demi soal apakah sudah sesuai dengan murid kita, atau juga bisa kita tambahkan gambar atau audio maupun video. Kemudian pada pojok kanan atas kita klik tombol simpan ya. Nah, di sini akan terbuka kuisnya ya. Di sini kita ubah dulu namanya, misalkan tentang ulangan materi. Ulangan materi Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kemudian Bapak Ibu di sini juga sama ya caranya. Oke, kemudian bagaimana kita melihat ya di mana tempat penyimpanannya? Saya menuju ke perpustakaan. Nah, semuanya tersimpan di sini Bapak Ibu. Ya. Demikian tutorial membuat soal dengan fitur AI dari link website tertentu. Selanjutnya kita akan menyusun soal menggunakan fitur AI pada aplikasi Quizizz. Setelah login akan terbuka tampilan halaman depan. Kemudian kita klik pada menu Quizizz AI. Nah, di sini kita akan menggunakan menu prompt di sini ya. Prompt ini adalah kalimat perintah yang kita ketikkan ya untuk membuat soal menggunakan fitur AI. Di sini saya sudah menyiapkan prompt, yaitu buatkan 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban beserta jawabannya.
tentang materi bagian tubuh tumbuhan dan fotosintesis kelas 4 SD kurikulum Merdeka. Nah, prom ini nanti Bapak Ibu kita buat sedetail mungkin agar hasil yang keluar, hasil generate AI itu sesuai atau mendekati harapan kita. Nah, kemudian kita cek pada jenis bahasanya, kemudian jumlah soal yang kita inginkan, misalkan saya ingin 15, kemudian mata pelajarannya saya tetap IPA ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ganti kelas 4 SD. Kemudian saya klik lanjutkan. Kemudian kita tunggu sejenak. Nah, di sini kita pilih subtopiknya. Kalau cocok semua ya kita pilih semuanya. Nah, subtopik inilah yang nanti menjadi konten pada soalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu menginginkan subtopik baru, silakan diketik pada kotak ini. Selanjutnya kita klik tombol hasilkan kuis. Kita tunggu sejenak proses generate AI dari prompt yang sudah diketik tadi. Nah, akan tampil 15 soal Bapak Ibu hasil generate AI-nya. Sama seperti tadi, sebaiknya kita periksa semuanya, kemudian kita cek satu persatu kunci jawaban, kemudian bisa kita tambahkan gambar, audio maupun video dan lain sebagainya. Kalau sudah sesuai, kita klik tombol simpan pada pojok kanan atas layar. Setelah kita klik simpan, maka akan tampil halaman seperti ini. Bapak Ibu bisa mengubah judul dari ulangannya ya. Ulangan materi tumbuhan dan fotosintesis, kemudian bisa kita edit kembali dan lain sebagainya. Ini sama dengan tampilan yang tadi Bapak Ibu. Nah, untuk melihat di mana letak penyimpanan kuis ini, kita kembali cek pada menu perpustakaan pada sisi kiri layar. Nah, di sini sudah ada 3 materi ulangan ya Bapak Ibu. Saya ulangi kembali. Tadi ulangan cahaya dan bunyi ini kita gunakan fitur AI dari file dokumen Microsoft Word. Kemudian ulangan tentang materi Bumiku Sayang Bumiku Malang ini kita gunakan dari link website. Dan yang terakhir, ulangan materi tumbuhan dan fotosintesis ini kita gunakan fitur AI melalui prompt yang sudah diketikkan. Cukup mudah bukan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus berkarya.